Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sementara masih 5 orang yang gabung. Baik, sambil saya tunggu yang lain untuk bergabung, sebelumnya saya mau kenalan dulu. Dengan siswa-siswi yang ada di kelas 6 yang baru ini, ya. Silakan saya mulai dari yang tadi, Aira. Ya, Aira silakan. Perkenalan dulu. Ya, silakan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Aira Ayu Maulida. Terus, rumahnya di mana? Rumah saya di Jalan Balai Kota. Nggak usah malu-malu, kita hanya virtual ya, jadi nggak apa-apa. Silakan lanjutnya. Ya,
Ayo perkenalan. Halo, siapa namanya? Naila, siapa? Lina Paulina. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Paulina. Terus usia, alamatnya. Usia saya 12 tahun. Terus Nama saya sudah? sudah. Oke, sekarang lanjut ini. Syafaatul ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safaatul Ilmiah. Rumah saya di Jalan MT Haryono. Usianya Saya berapa? 12 tahun. Oke, lanjut. Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatin Indonesia. Umur 12 tahun. Halo, diulang lagi, Wardah. Halo, jangan dibisukan suaranya, Wardah. Walah, Lah. Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Wabda, umur 12 tahun, rumah saya di Tegalarung. Oke. Gitu aja. Oke, sekarang lanjut Siva Aini ya. Speakernya bisa di unmute. Wabarakatuh, perkenalkan nama Siva. Siva ya. Bukan yang di film itu ya, Antv itu ya? Bukan. Oke. Rumahnya di mana Siva? Kendaran, Pak. Oke, usianya berapa? Usianya 12 tahun. Bagus. Ini sekarang Hilmi. Oke. Perkenalan diri dulu, Hilmi. Speakernya bisa di unmute. Siapa ini? Ayo, yang cowok ini satu-satunya ini. Perkenalan dulu. Speakernya bisa di unmute. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Yusuf Saputra. Oke. Umur Ahmad Rizky Yusuf Saputra. Ahmad Rizky Saudara. Oke. Umur 12 tahun. Alamatnya di mana? Bogor Kidul. Bogor Kidul. Oke. Baik. Tidak ada yang kesulitan sinyal ya? Ya, tidak, Pak. Ya, oke. Sebentar. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Saya ucapkan selamat karena sudah naik di kelas 6. Yang kedua, saya juga ucapkan selamat datang di kelas 6 yang baru dan bersiap-siap
nanti kalian akan sudah 1 tahun lagi jadi anak SMP, ya, pakai seragam biru putih. Jadi semoga di kelas 6 ini kalian bisa belajar dengan tekun, ya. Nah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, pembelajaran kita nanti, ya, rencana saya akan seperti ini, ya, pembelajaran kita nanti akan seperti ini, ya. Lalu apa namanya, di samping ini atau di HP kalian juga sudah bisa lihat ada papan tulisnya, ya, sama dengan papan tulis di sekolah, ya. Jadi harapan saya jangan kalian hilangkan atau yang belum diinstal Google Meet-nya, segera diinstal Google Meet-nya, ya. Jadi nanti kita belajar seperti ini secara virtual namanya, ya. Sehingga harapan saya sebagai wali kelas sekaligus guru kalian, nantinya kalian bisa belajar lebih maksimal lagi. Karena apa? Dengan belajar seperti ini kalian seperti belajar di sekolah, tapi ada di rumah, ya. Bisa bangun tidur, cuci muka, ya. Kameranya dimatikan, pokok lihat, ya. Tapi untuk kelas saya tolong kameranya selalu dinyalakan sehingga saya bisa tahu anak-anak ini belajar sambil tiduran, belajarnya sambil sarapan, atau belajar sambil war PUBG misalnya, ya. Jadi HP-nya satu ditaruh di depan buat pelajaran, yang tangannya pegang HP yang lain. Nah, kalau dinyalakan kameranya ini saya bisa tahu, ya. Pak, belajarnya sambil makan cemilan gimana, Pak? Oh, silakan di rumah, ya. Belajar maka sambil nyemil juga nggak apa-apa kalau di rumah, ya. Kalau di sekolah belajar nyemil nggak boleh, ya. Nah, harapan saya semoga selama setahun ke depan pelajaran kita seperti ini kalian juga bisa nyaman. Tapi jika kita sudah dapat surat untuk melakukan tatap muka masuk, saya lebih suka lagi sehingga saya bisa bertemu langsung, ya, dengan seluruh anak-anak saya di kelas 6 ini. Saya bisa hafal, ya, saya bisa tahu yang namanya Wardah ini seperti apa, ya, yang namanya siapa tadi, Lina, yang namanya Aira jadi tahu, yang namanya Siva saya juga jadi ngerti, yang namanya siapa tadi, Syafaatul Ilmiah jadi tahu, yang namanya Rizky, ya, iya Rizky ya tadi, ya. Ah, ya, panggilannya siapa tadi? Rizky. Rizky, ya. Oh, ya, Rizky. Oke. Saya juga jadi tahu, ya. Jadi harapan saya seperti itu. Tetap saya ingin bertatap muka langsung dengan kalian, tapi karena tidak boleh, maka saya bertatap mukanya melalui layar virtual ini. Dan pembelajaran kita saya lakukan seperti biasa, ya.
Saya akan memulai pembelajaran dari jam 8 ya. Biasanya anak-anak ini kalau libur ini malah begadang biasanya. Jam berapa? Jam 11, jam 12 ini baru tidur ya. Nanti subuhan bangun, terus tidur lagi. Nanti bangun-bangun sudah tur ya. Habis tur tidur lagi. Bangun-bangun asar. Habis sholat asar main ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dulu, nama saya Pak Denny. Nanti di kelas 6 kalian akan belajar bersama Bapak Ibu guru yang lain juga. Untuk mata pelajaran agama ada Pak Alfian ya. Untuk mata pelajaran PJOK ada Bu Arita Nurwening sama. Lalu untuk pelajaran apa namanya? Sudah ya? Sudah itu. Bahasa daerah ada Bu Eni ya. Oke. Anak-anakku sekalian, untuk buku, kemarin ada yang tanya ke saya, Japri, Pak, bukunya gimana? Nah, ini baru hari Sabtu kemarin ini saya baru dapat bukunya untuk anak-anak semua, yaitu buku, sebentar saya cek dulu, yang sudah ada. Yang sudah ada, ini ada buku bahasa Indonesia, ada buku IPA, buku IPS, buku PPKN. Sebentar. Oke, ini saya pindah dulu. Yang sudah ada buku bahasa Indonesia. Lalu IPA, PS, PPKN, PAI, Pendidikan Agama Islam, lalu buku SPDP, lalu buku Bahasa Jawa, lalu buku PJOK. Untuk matematika masih belum ada ya, tapi gak ada masalah. Matematikanya nanti bisa menyusul. Lalu harga masing-masing buku ini bahasa Indonesianya 18.000, untuk IPA 18.000, IPS 18.000, PPKN 18.000, PAI 18.000, Bahasa Jawa 13.000, PJOK 18.000, SPDP 12. Buku yang ini kita pakai 1 tahun ya.
buku yang saya lingkari itu kita pakai 1 tahun. Kalau yang tidak saya lingkari itu per semester. Ya, jadi nanti semester 2 ada buku lagi bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran nanti kita memakai juga yang namanya classroom ya. Sebelum kita mulai pembelajaran beberapa hari yang lalu saya ingatkan kalian bahwa kita akan belajar melalui classroom nantinya. Ini masih belum saya input nama-namanya ya. Nah, kalian juga kemarin saya minta untuk mengaktifkan ya akun belajar.id-nya masing-masing siswa, ya kan? Sudah dimasukkan di HP apa belum? Sudah, oke. Yang belum segera dimasukkan, yang sudah alhamdulillah, karena nanti kita belajar pakai itu. Kenapa kok pakai akun itu, Pak? Kok enggak pakai akun Gmail, Pak? Karena akun belajar itu adalah akun berbayar yang diberikan oleh pemerintah secara gratis. Ya. Jadi akun itu aslinya berbayar, mahal akunnya itu. Ya. Tapi karena pemerintah tahu situasi seperti ini, maka diberikan secara gratis sama atau cuma-cuma ya. Nah, saya pun sekarang pakai akun itu supaya bisa sama dengan kalian ya. Jadi nanti pakai yang namanya classroom ya. Untuk kelasnya masih belum. Nanti kalau sudah saya masukkan semua nama-namanya akan saya input ke dalam kelas, termasuk nanti email orang tua akan saya input juga untuk jaga-jaga untuk cadangan. Misalnya HP-nya rusak, HP-nya jatuh ya. Bingung nanti. Kalau HP rusak atau jatuh gimana? Kalian bisa masukkan akun belajar kalian ke HP yang lain. Ya. Sama seperti kalian memasukkan akun belajar ini ke HP kalian, maka akun belajar itu juga bisa dimasukkan ke HP yang lain. Ya. Jadi tidak usah khawatir, Pak, HP saya rusak, saya tidak bisa belajar di classroom. Nah, akunnya itu dipakai di HP yang lain. Ya. Seperti itu. Jadi nanti yang belum diaktifkan segera diaktifkan supaya bisa kita belajar bersama, bisa belajarnya tidak repot ya. Kalau secara seperti ini kita juga sama seperti di sekolah. Kalian bisa bertanya juga kalau ada yang kesulitan ya anak-anak, dengan cara menekan tanda tangan. Ada tanda tangan seperti ini di HP kalian, yaitu untuk mengangkat tangan untuk bertanya kalau ada kesulitan ya. Atau kalau malu-malu bisa nulis, ada sistem chatnya ya. Ada chatnya di HP itu, ada tulisan chat, bukan logo percakapan ya kayak SMS gitu. Itu bisa tanya di situ kalau kalian kurang paham, kurang mengerti ya. Tapi harapan saya kalian bisa mengangkat tangan tanya langsung, jadi kalian belajar berani ya, tidak malu
belajar, giat selalu menuntut ilmunya. Ya. Baik, anak-anak, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya dulu tentang buku, tentang apa lagi? Silakan. Gak ada yang tanya? Bingung? Malu-malu? Oke. Kalau tidak ada yang tanya, Pak, bukunya bisa beli sekarang. oh bisa. Mulai besok juga bisa ya. Kalau sekarang kita masih ada di sini ya. Totalnya tadi bukunya berapa ya? Saya kok lupa. Makan ya. Sebentar. Oke, kalau di total 18 dirulupat mono. Buku ini ndak harus kalian lunasi langsung, ya. Buku ini ndak harus kalian lunasi langsung. Bisa diangsur, boleh. Ya. Bisa, Pak, saya ambil semua tapi bayarnya ngangsur, maksudnya seperti itu ya. Total harga bukunya adalah 133.000 ya. Ya, 133.000 ya, betul. Pak Denny, per setiap masuk pakai seragam. Oke. Zoom. Untuk virtual meet seperti ini, harapan saya nanti kalian bisa berseragam, ya. Takutnya nanti seragamnya tiba-tiba tidak muat, ya. Ya. Tapi kalau sudah tidak muat duluan seragamnya, kita buat kesepakatan aja sekarang. Ya, kita buat kesepakatan aja sekarang. Pengennya meet-nya berseragam apa enggak? Ayo. Pengennya berseragam apa bebas? Virtualnya. Bebas, Pak. Bebas. Bebas. 1, 2, Bebas. mana? 3. Oke. Siap. Berarti untuk virtualnya kita bebas, ya. Mungkin untuk momen-momen tertentu nanti kita harus berseragam, oke? Akan saya infokan lewat grup WA. Jadi nanti anak-anak bisa untuk hari ini misalnya untuk hari ini anak-anak tolong pakai seragam, ya pakai seragam. Caranya gimana? Ya pakai bajunya dok. Karena apa? Yang kelihatan kan hanya bagian badan, ya. Boleh. Tapi kalau kita di sekolah nanti ya seragam full pakai celana, jangan atasnya seragam putih, bawahnya celana jeans misalnya, seperti itu ya. Oke. Jadi kita sepakati untuk virtual meet kita menggunakan baju bebas. Oke? Setuju ya? Oke. Kalian nyamankan dulu belajarnya. Kalau belajarnya sudah nyaman, maka menerima pelajaran itu juga nyaman. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi kita. Ini saya hapus dulu. Oke, sebentar. Saya hapus dulu. Baik. Anak-anakku sekalian, ya.
Untuk pembelajaran kita yang pertama ini di awal, ini adalah mengenai alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Tumbuhan ini, ya, tumbuhan ini berkembang biak dengan beraneka ragam cara, ya. Tumbuhan itu berkembang biak dengan beraneka ragam cara, ya. Ada yang disebut ya, ada yang disebut vegetatif, ada yang disebut generatif. Wah, seperti ini. Ada vegetatif, ada generatif, ya. Apa itu vegetatif? Apa itu generatif? Ya. Vegetatif, generatif, ya. Oke, ini ada yang baru masuk, Azam. Mana anaknya ini Azam ini? Azam Caem. Siapa ini Azam ini? Ayo kameranya bisa di-on-kan, Azam. Kalau bisa nanti pakai apa namanya, nama asli, ya. Jadi kamera tetap di-on-kan, ya. Jangan sampai kameranya dimatikan, anak-anak. Kecuali kalian izin ke belakang, ya. Silakan dimatikan, ya. Sama kalau kita di kelas, di sekolah, ya. Kalau izin, nah, kan ada apa namanya, misalnya permisi dulu, ya, apa, angkat tangan, pakai tanda itu, bisa angkat tangan, bisa izin dulu di, misalnya mau ke belakang, silakan, ya. Azam ini silakan di on kan. Nah, ini perkenalan dulu. Nah, ini namanya, silakan speakernya di unmute. Ayo. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Oh, Kelvin. Iya, soalnya di sini tulisannya Azam Caem. Ya, nanti bisa diganti. Oke, Kelvin. Nama lengkapnya Kelvin siapa ini? Kelvin Fahrial Kifahri. Oke, panggilannya Kelvin, ya. Ya. Nah, ini Kelvin itu mengingatkan saya sama satuan suhu, ya. Satuan suhu itu ada 3 macam, Celsius, Fahrenheit, sama Kelvin. Jadi terkenal ini namanya, ini Kelvin. Oke, saya kembalikan dulu. Oke, Kelvin, nanti karena baru gabung, ya, nanti bisa cek lagi rekaman sebelum ini, apa yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran kita, ya. Saya lanjutkan lagi. Proses perkembangbiakan, ya.
proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini warnanya kurang jreng. Nah, ada perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Nah, apa bedanya? Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin, atau melalui alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, ini secara vegetatif. Secara vegetatif. Vegetatif itu juga dibagi lagi menjadi dua, ya. Jadi perkembangbiakan dibagi jadi dua seperti ini, ya. Lalu perkembangbiakan vegetatif ini dibagi lagi jadi dua, yaitu alami sama buatan. Nah, seperti ini. Ada alami, ada buatan. Oke. Perkembangbiakan secara alami dan buatan ini nanti akan saya jelaskan dulu, ya. Nanti kita fokus dulu pada perkembangbiakan secara generatif, ya. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui alat-alat perkembangbiakan tumbuhan, ya. Apa saja alat-alat perkembangbiakan tumbuhan itu? Ya, apa saja alat-alat perkembangbiakan tumbuhan itu? Yang pertama, ya, yang pertama yang pertama adalah serbuk sari, ya. Serbuk sari. Ya, serbuk sari ini dalam sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, ini juga disebut sebagai sel, bentar,
Serbuk sari ini juga disebut sebagai alat atau sel kelamin jantan, ya. Sedangkan putih ini disebut sebagai sel kelamin betina, ya. Jadi pada tumbuhan ini disebut seperti itu, ya. Jadi saya ulangi lagi, generatif, ya. Generatif ini adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan secara kawin atau kita kenal dengan yang namanya seperti ini. Jadi proses perkembangbiakan tumbuhan ini disebut dengan istilah penyerbukan, ya. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif ini kita kenal dengan nama atau istilahnya penyerbukan, ya. Kalian juga bisa sambil catat-catat di bukunya, ya, jadi bisa tahu, ya. Proses penyerbukan ini melibatkan dua alat kelamin pada tumbuhan, yaitu satu serbuk sari ini atau sel kelamin jantan. Yang kedua adalah putik atau sel kelamin betina, ya. Nah, bagaimana kedua atau proses ini? Nah, ini nanti juga kita akan bahas. Sedangkan istilah penyerbukan, ya, ini penyerbukan artinya peristiwa penyerbukan ini artinya peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Benang sari atau serbuk sari ke kepala putih. Ya. Jadi istilah penyerbukan ini artinya adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Sampai di sini jelas, ya?
Nah, eh, oke, itu saya munculkan di chat juga. Ya. Lalu yang mana sih yang disebut yang disebut benang sari atau yang disebut kepala putih itu? Ya. Oke. Di sini saya punya contoh. Ini namanya bunga sepatu. Nah, bunga sepatu. Di sekitar rumah kalian banyak. Ada yang warnanya kuning, warnanya merah, ya. Banyak sekali. Ini contoh bunga sepatu. Nah, yang asli. Nah, ini bunga macam-macam bunga sepatu. Yang biasa kalian lihat. Nah, ini contoh bunga sepatu yang asli. Tahu semuanya ya, bunga sepatu ya. Nah, biasanya warnanya merah seperti itu. Di sekolah kita juga ada bunga sepatu, dekatnya Spilut. Itu sebelah utara itu ada bunga sepatu seperti ini. Bunga sepatu ini disebut juga bunga sempurna. Kenapa kok disebut bunga sempurna? Karena dalam satu bunga ini memiliki dua sel kelamin, jantan dan betina. Atau dalam satu bunga ada benang sari, ada putih. Ya. Lalu yang mana benang sari dan yang mana putihnya? Ya. Di sini saya jelaskan. Nah, saya jelaskan ada beberapa nomor, ya. Yang pertama, ya, ini adalah seluruh bagian bunganya. Ya, ini seluruh bagian bunga. Yang nomor satu ini, yang ini warna kuning, ya, warna kuning, ya. Ini disebut sebagai mahkota bunga, ya. Mahkota bunga, ya. Ya. Ini ada mahkota bunga. Lalu pada nomor 2, ya, pada nomor 2, ya, pada nomor 2 ini adalah
disebut sebagai kepala putiknya. Ya. Disebut sebagai kepala putik. Ya. Ini nomor gini aja. Nomor 1 ini disebut sebagai lalu nomor 2 biar beda ya. Ini disebut sebagai putik. Nih ya. Lalu yang nomor 3 ini disebut tolong diperhatikan baik-baik ya, karena nanti kalian akan ada tugas ya. Tapi enggak hari ini, nanti belum ya. Perhatikan dulu baik-baik, dipelajari dulu ya. Tugasnya apa? Nanti kalian akan membuat video menyebutkan bagian-bagian bunga ini secara lengkap ya. Lalu ada nomor 4 ya. Nomor 4 di sini disebut tangkai sari. Nah, ya. Nomor 4 ini tangkai sari, ya. Nomor 4 berapa lagi sekarang? Oh, 5. Nomor 5 ini adalah bagian apa namanya, tumbuh bunga ya. Nih. Lalu nomor 7 nomor 6 ya. Nomor 6 dan nomor 7 ini sama. Ya. Sama ini. Ya. Biar enggak bingung ya. Oke. Nah. Sama disebut sebagai tangkai bunga. Lalu nomor 8. Nah, nomor 8 ini nomor 8.
Nomor 8 ini disebut juga kelenjar nektar. Nah, jadi dia adalah pemroduksi nektar atau madu, kalau kita nyebutnya madu ya, pada tumbuh-tumbuhan ya. Lalu ada 9. 9 ini adalah yang kita kenal dengan istilah benang sari. Jadi 9 ini meliputi seluruh bagian ini. Lihat. Ya. Jadi seluruh bagian ini namanya benang sari. Ya. Jadi nomor yang ini, bagian ini sama dengan nomor 4, yaitu disebut tangkai sari. Ya. Lalu nomor 12 ya. Nomor 12 ini adalah bagian dari kepala sari ya. Ini biar beda. Nah, 12 dan 14 ini disebut kepala sari. Ini bagiannya bunder kuning. Nah, lalu nomor 13. Nomor 13 ini disebut sebagai terbuk sari. Nah, kalau pada tumbuhan bunga sepatu yang asli ya. Nah, ya. Yang disebut benang sari itu yang ini. Ya. Ini. Nah. Lalu apa namanya? Yang bagian ini adalah putiknya. Ya. Ini adalah putiknya. Peristiwa penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya benang sari ini ke kepala putik. Loh, Pak, masa tumbuhan bisa melemparkan benang sarinya ke atas, Pak? Ya, peristiwa penyerbukan ini banyak sekali macam-macamnya. Penyerbukan ini dibantu oleh alam, ya. Ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh air, ya, air, angin, ya, macam-macam, ya.
Jadi ini juga sebagai bukti kekuasaan Allah. Ya. Ini adalah sebagai bukti kekuasaan Allah. Bagaimana serbuk sari yang letaknya di bawah bisa nyampe ke atas ke kepala putih. Ya. Selain dibantu oleh air, angin, juga dibantu yang pasti oleh serangga, hewan. Ya. Jadi penyerbukan ini bisa dibantu oleh serangga, atau hewan, ya. Serangga itu macam-macam, baik kupu, baik lebah, ya. Karena kalian sering sekali saya rasa makan madu, ya kan? Sering sekali makan madu, ya. Makan madu ini berasal dari nektar, kelenjar nektar yang ada pada tumbuh-tumbuhan, ya. Kelenjar nektar yang ada pada tumbuh-tumbuhan, ya. Ini Wardah Syifa Syafaatul Ilmiah ini masih ada ya? Tidak menghilang kan? Aira bisa Tidak. dinyalakan kameranya, tidak apa-apa. Ya. Jadi biar saya juga tahu. Saya lanjutkan di sini bagiannya lagi, ya. Lalu di sini ada nomor 15, nomor 16 ya. Nomor 16 ya. Ini enggak perlu. Ya. Nomor 16 ini adalah mahkota, sama dengan nomor 1 ya. 16 ini sama mahkota. Saya hapus aja 16 biar enggak bingung kalian. Oke. 17 ya. Ini adalah kelopak bunga ya. Kelopak bunga. Bentar. Tulisannya saya ganti warnanya jadi hitam. Bentar. Oke. Nah, kelopak bunga nomor 17. Ini kelopak bunga. Kalau pada gambar yang asli ini kelopaknya yang ini. Kelopaknya yang ini. Ini namanya kelopak. Bagian yang saya lingkari putih itu adalah kelopaknya. Ya. Lalu bagian ini warna merah. Ya.
Ini adalah mahkotanya, ya. Ini, ya. Ini adalah mahkota, ya. Lalu saya lanjutkan pada bagian yang samping sekarang. Bagian ini, nomor 10. Nah, nomor 10. Ya. Saya perkecil di sini kelopak bunga. Ya. Nomor 11. Nomor 11. Ini adalah bakal biji. Nah, apa itu bakal biji? Bakal biji itu adalah calon bunga atau calon bunga atau bagian barunya pada bunga. Kalau dalam buah-buahan ada istilahnya namanya bakal buah yang nantinya akan menjadi buah yang kalian makan atau kalian nikmati, ya. Ini bakal biji. Nah, bakal biji ini ada di bagian dalam sini, ada di bagian dalam. Jadi kalau mahkotanya ini kalian lepas satu persatu, ya, itu ada bakal biji di dalamnya. Biasanya ada kayak kalau zaman saya dulu ditaruh di hidung ini bakal bijinya, ya, ditaruh di hidung, ditempel di hidung itu buat mainan, ya, kayak Pinocchio, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang bagian-bagian tumbuhan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Malu, jangan malu-malu, ya. Jangan malu-malu, aku sudah tahu kalau kamu punya panu. Nggak ada? Nggak ada yang tanya? Oke. Nanti akan, kemarin sudah saya bagikan, ya, rak buku. Kemarin sudah saya bagikan rak buku pada kalian. Di situ kalian bisa baca buku-buku mulai tema 1 sampai tema 9, ya. Di situ bisa kalian baca, kalian klik, kalian baca aja, ya. Sehingga nanti bisa belajar dulu di rumah. Jika ada apa namanya waktunya pelajaran, maka kalian tidak akan bingung, ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya ingin membagikan sedikit ini. Bentar. Oke. Nah, kalau dalam gambar bentuknya seperti ini, ya. Kalau dalam gambar bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau dalam gambar bentuknya seperti ini, ya. Ini ada serbuk sari yang tadi, yang warna kuning tadi, ada kepala putihnya ini. Ya, kalau di dalam buku kalian gambarnya seperti itu, ya. Ada bakal bijinya di tengah sini, ya.
Nah, ini yang saya katakan tadi. Generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang melalui pembuahan ya, atau kita sebut dengan penyerbukan ya. Penyerbukan sendiri artinya adalah jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putih ya. Setelah adanya penyerbukan, serbuk sari ini akan tumbuh ya. Akan tumbuh bulu serbuk sari menuju ke ruang bakal biji yang tadi ya, yang warna hijau yang tadi ya. Lalu di dalam bakal biji akan terjadinya sebuah pembuahan. Ada peleburan sel kelamin jantan dengan kepala putih yang menghasilkan namanya zigot. Zigot ini disebut sebagai bakal biji. Bakal biji atau bisa kita sebut nanti bakal biji akan berubah jadi biji. Biji jadi bakal buah jadi daging buah yang kalian makan sehari-hari buah-buahnya. Jadi apa namanya, ada jambu ya, ada mangga ya. Ini yang akan apa namanya, yang akan jadi buah-buahan. Untuk tanaman berbunga ini tidak akan bisa jadi buah ya. Tanaman berbunga tidak bisa menjadi buah. Nah, bunga-bunga di Indonesia sendiri juga ada di negara-negara tetangga yang lain. Negara tetangga itu yang ada di sekitar negara kita ya. Ada negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand ya, Vietnam ya. Di Malaysia, bunga sepatu disebut juga dengan nama bunga raya. Ya. Lalu kalau di Kamboja ya, ya, maaf, di Laos ya, di Laos ya. Ini bunga Kamboja ini yang ada di Bali biasanya, atau biasanya juga ada di mana, daerah-daerah pemakaman ini biasanya. Ini juga disebut sebagai dor campa namanya kalau di Kamboja. Maaf, di Laos ya. Di Laos bunga Kamboja ini, kalau di Laos ya disebut dengan dor campa ya. Biasanya bunga Kamboja ini yang banyak sekali digunakan ini di daerah Bali ya. Karena biasanya mereka akan memakainya untuk upacara-upacara keagamaan sama untuk menyambut tamu-tamu. Biasanya kalau penari-penari Bali akan diletakkan di telinga ya. Nah, negara-negara tetangga yang ada di sekitar kita ini ya, ini kita kenal dengan istilah namanya ASEAN ya. ASEAN ya. ASEAN. Bentar. Oke.
ASEAN. Ya. ASEAN sendiri adalah singkatan dari ya. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Association of Southeast Asian Nation. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan adalah perkumpulan organisasi atau perkumpulan ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan ASEAN itu adalah organisasi atau himpunan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, ya. Asia Tenggara dari kata Southeast, bahasa Inggris. Southeast itu Tenggara, ya. Asia, ya. Asia Tenggara. Nation itu adalah artinya negara, ya. Association itu artinya organisasi atau himpunan. Jadi organisasi atau himpunan negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ya. Nah, negara-negara ini ngumpul jadi satu untuk mempercepat kemajuan bangsa-bangsanya yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ya. Siapa saja anggota dari ASEAN, ya. Sebentar gambarnya tak ganti aja ini. Ini bahasanya beda. Oke. Negara-negara ASEAN ini yang pertama adalah Indonesia. Ini wilayah Indonesia. Lalu ada lagi Malaysia. Malaysia ini ada dua negaranya. Ya. Di dekatnya Pulau Kalimantan sama di dekat wilayah Singapura, ya. Lalu ada Singapura, ini kecil sekali di sini. Nah, ya. Kecil sekali. Lalu ada lagi
Filipina. Filipina ini ada di sini, Filipina. Ya. Lalu ada Thailand. Ini ada di sini. Ini Thailand. Ya. Nah, 5 negara ini, 5 negara ini adalah negara pemrakarsa atau inisiator berdirinya organisasi dari ASEAN. Ya. Jadi 5 negara ini merupakan inisiator, ya, berdirinya ASEAN, ya. Oke. Nah, ini kurang jelas gambarnya. Bentar. Ya. Ini kelihatan ya anak-anak ya. Kelihatan semua ya. Oke. Di sini ada 5 tokoh. 5 tokoh dari 5 negara. 5 tokoh dari 5 negara yang bekerja sama, menyepakati perjanjian bersama untuk membentuk ASEAN, untuk membentuk organisasi ASEAN. Ya. Ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN ini. Ya. Ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN ini. Ya. Negara yang pertama dari Indonesia. Saat itu diwakili oleh Bapak
Adam Malik namanya, ya. Bapak Adam Malik, perwakilan dari Indonesia, ya. Lalu ada dari Filipina, Bapak Narcisco Ramos, ya. Kalau yang suka nonton bola itu ada namanya Sergio Ramos, ya, pemain dari Spanyol, ya, dulu di Real Madrid. Untuk mengingat-ingat, namanya diingat-ingat. Oh, dari Filipina itu wakilnya namanya kayak pemain bola, ya. Ada Ramos-Ramosnya, ya. Tapi nama lengkapnya adalah Narcisco Ramos, ya. Jadi saya ulangi lagi di situ kelihatan dari Indonesia namanya Adam Malik, dari Filipina namanya Narcisco Ramos, ya. Lalu dari Singapura ini diwakili oleh S. Rajaratnam, ya. S. Rajaratnam. S. Rajaratnam ini berasal dari Singapura, ya. Lalu selanjutnya dari Thailand, ya. Thailand ini ada yang namanya perwakilannya atau perdana menterinya adalah Tanat Khoman namanya. Tanat Khoman. Ini perwakilan dari negara Thailand. Dari Malaysia ini ada Perdana Menteri Tun Abdul Razak, ya. Perdana Menterinya namanya Tun Abdul Razak, ya. Perwakilan ini, ya, perwakilan ini, ya, ini dari empat negara ini, ya, dari empat negara ini, beliau semuanya adalah seorang perdana menteri, ya. Seorang perdana menteri. Kalau perdana menteri itu di negara lain itu di negara yang berbentuk kerajaan itu sama dengan presiden, ya. Perdana menteri itu sama dengan presiden di negara-negara yang melakukan atau menganut sistem kerajaan, ya. Ini kepala pemerintahannya ini adalah seorang perdana menteri, ya. Kepala negaranya ada yang sama perdana menteri, ada yang raja, ya. Indonesia, Bapak Adam Malik ini waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, ya. Sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Tahun 67 Indonesia baru berusia 22 tahun, ya.
maaf 22 tahun ya. Karena kita merdeka tahun 45 ya. Pada tanggal 8 Agustus 1967 ya. Kelima perwakilan negara ini berkumpul dan mendeklarasikan berdirinya ASEAN ya. Disebut juga dengan deklarasi Bangkok ya. Nah, kembali dengan apa namanya ini itu tadi sekilas tentang sejarahnya ASEAN, sekilas dulu ya, nanti akan kita tambahkan. Di masyarakat ASEAN ya, kehidupan sosialnya beraneka macam, berbeda-beda. Di Indonesia saja berbeda-beda, apalagi di ASEAN ya. Seperti di Brunei Darussalam, di sini ada kampung air ya, kampung air. Kalau di bahasa Indonesia kan itu biasanya disebut kampung air ya, karena di sana kampung air ya. Ini adalah sebuah desa terapung yang pada tahun 1400 menjadi pusat pemerintahan di sana, di Brunei Darussalam ya. Sama seperti beberapa tempat yang ada di Indonesia ya, di Brunei Darussalam ini juga ada pasar terapung, kampung air, sama ada ya. Brunei Darussalam ini kulturnya, kehidupan sosial masyarakatnya ini banyak sekali dipengaruhi oleh ajaran atau budaya Islam ya, karena di sana mayoritas penduduk sama dengan Indonesia adalah Islam ya. Di sana tidak menunjuk dengan jari telunjuk, nah, seperti gini, ini tidak ada di sana. Lalu tidak berjabat tangan, tidak salaman gini, nah, dengan orang yang berbeda jenis atau lawan jenis, atau cewek sama cowok ini tidak salaman, tapi karena budaya Islam hanya cukup seperti ini, nah, ya, dari jauh. Lalu kehidupan sosialnya di masyarakat ini ada budaya kalau masuk ke rumah orang harus melepas sepatu, sama dengan di beberapa tempat ya. Lalu kalau di Malaysia, kehidupan sosial budayanya di sana ada patung terkenal ya, patung Dewa Murunggu di Batu Cave yang merupakan salah satu kuil Hindu. Masyarakat di sana ada 3 masyarakat, ada masyarakat Melayu, masyarakat Cina, sama masyarakat India. Musik-musik di sana dipengaruhi oleh musik dari budaya Cina, budaya Islam, India, dan Indonesia. Kenapa? Karena di Malaysia ini banyak sekali masyarakat keturunan Indonesia. Dan beberapa budaya kita hampir saja banyak yang diakui oleh Malaysia. Kenapa kok banyak yang mau diakui? Karena di Indonesia tidak ada yang meneruskan, tidak ada yang melestarikan budaya tersebut ya. Contoh reok Ponorogo, itu reok Ponorogo mau diambil sama Malaysia ya. Atau budaya lagu. Nah, lagu yang kemarin mau diambil itu lagu Apuse ya.
Puse, kukun, daun. Ya, itu seperti itu mau diambil. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada yang melestarikan. Ya, budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kalau tidak ada yang melestarikan, maka akan diambil oleh negara kita. Ya. Negara lain maksudnya. Maaf. Lalu makanan khas di sana adalah nasi lemak. Nasi lemak. Ini makanan khas yang mau diambil itu dulu juga ada rendang dari Sumatera ya. Rendang, masakan Padang. Ini mau diambil. Ya. Kalau kita tidak mempertahankan budaya kita, maka banyak dari budaya-budaya Indonesia akan diambil oleh negara-negara lain. Di Filipina, budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa dari negara Filipina adalah bahasa Filipina atau Tagalog, ya, Tagalog. Ada juga mereka memakai bahasa Inggris, ya, dengan dialeknya Tagalog, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Papangu, dan Pangasinense. Caranya mereka bersalaman seperti di Indonesia dengan berjabat tangan. Tarian masyarakatnya adalah tarian tinikiling. Ya, ini tarian tinikiling seperti yang ada di budaya kita. Lalu di Kamboja ada kehidupan sosialnya ada yang disebut dengan tari Apsari. Ya. Lalu makanan khasnya ada makanan cha. Myanmar, ya. Ini juga disebut sebagai negara 1000 pagoda. Pagoda itu yang seperti ini, ya. Pagoda yang seperti ini. Di sana ada banyak sekali karena itu disebut negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduknya adalah mayoritas masyarakat keturunan Tibet, ya. Pakaian tradisionalnya disebut dengan Long Yi. Pada masyarakat Vietnam, ya, negara Vietnam, ada permainan menangkap jangkrik, ya, baju khas ini yang sering keluar dalam soal-soal, ya, kalian perhatikan. Vietnam itu punya baju khas namanya Ao Dai. Mayoritas nama keluarga seperti Nguyen, ya. Namanya, nama anak, nama orang itu ada Nguyen siapa gitu ya. Di negara Laos, ya, olahraga nasional namanya Katau, ya. Makanannya nasi atau beras ketan seperti kita. Di sana ada patung Buddha tidur seperti ini. Sama dengan kalau di Indonesia ada di Mojokerto. Kalau kalian nanti selepas pandemi pengen jalan-jalan, ya, di Mojokerto itu ada patung Buddha tidur. Patungnya besar sekali. Kalau kalian jalan-jalan bisa lihat ke sana patung Buddha tidur buat menambah wawasan atau pengetahuan kalian. Singapura. Singapura ini dulunya hanya pulau kosong, pulau kecil, ya. Seiring banyaknya masyarakat Indonesia keturunan Cina yang lari ke pulau tersebut, maka mereka membentuk sebuah negara. Nah, Singapura ini negaranya tidak lebih besar dari Pulau Madura, ya. Tapi masyarakat di sana sangat menjaga kedisiplinan, ini yang harus kita contoh, ya. Sehingga perkembangan ekonomi mereka di sana sangat pesat, ya. Masyarakatnya disiplin, baik kebersihan, kerjanya, belajarnya, ini sangat-sangat disiplin, ya. Bahkan kalau seorang wali kota saja di sana buang sampah, habis makan permen, buang, nah itu
seorang wali kotanya harus dihukum menyapu di jalan selama 3 hari. Ya. Beda dengan di negara kita. Ini yang harus kita contoh apanya? Kedisiplinannya ini. Singapura yang paling terkenal ini adalah logonya atau lambang negaranya ada ikan berkepala singa. Seperti pada gambar ini, ikan berkepala singa. Namanya Merlion. Ya. Merlion ini adalah ikan berkepala singa yang memang dibuat. Ya. Kalau kalian sempat nanti bisa baca-baca sejarah Merlion. Ya. Penduduk Singapura kebanyakan adalah dari Cina, dari masyarakat Melayu, Indonesia juga banyak di sana, dari India dan beberapa negara Eropa. Bahasa resminya di sana adalah bahasa Melayu. Kebanyakan menggunakan sekarang pakai bahasa Inggris. Ya. Dan mereka sangat menyukai sekali berjalan kaki. Jadi dari satu tempat ke tempat lain mereka tidak naik motor atau tidak naik sepeda. Kita, kalau di kita ini kan belinya disuruh ibu beli dari sini ke tetangga depan sudah naik sepeda motor, sudah naik sepeda panjang. Tapi kalau masyarakat di sana jalan dari misalnya dari rumah kalian di sekitar Mandaran, misalnya dari Mandaran ke Bonagung itu mereka sukanya jalan kaki. Ya. Lalu di Thailand, Thailand ini dikenal dengan istilah negara gajah putih. Ya. Negeri gajah. Kenapa? Karena di sana banyak gajah. Thailand ini adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara dari Eropa. Ya. Satu-satunya anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ya. Bagian kepala ini adalah bagian yang sangat-sangat dihormati di sana, sama dengan kita. Kalau di dipegang atau mesti marah sekali di sana. Ya. Di Thailand ini banyak sekali gajah karena itu juga disebut sebagai negeri gajah. Zaman dulu banyak gajah warna putih. Ya. Ini mereka dikenal dengan negara gajah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Saya beri waktu dari penjelasan saya yang tadi kurang jelas. Silakan ditanyakan. Bisa tekan tanda tangan seperti ini. Nah, silakan tanya, saya kasih kesempatan. Gak ada yang tanya? Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Sudah jelas? Oke. Saya ulangi lagi ya. Yang kita bahas pagi ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah negara ASEAN. Ya. Sampai nanti semester berapa? Semester 2 ini yang semester 1 akhir yang kita bahas ini nanti tentang negara ASEAN. Ya. Nanti negara ASEAN. Ini untuk mata pelajaran IPS. Untuk IPA banyak nanti yang akan kita bahas. Nah, untuk IPA tadi kita bahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Coba
Lina, coba perkembangbiakan tumbuhan tadi ada berapa? Ada berapa cara perkembangbiakan tumbuhan tadi? Rizky? Ada berapa Rizky? Wardah? 2. 2, pinter. Pinter. Apa coba? Vegetatif dan generatif. Pinter sekali, berarti memperhatikan ya. Yang lain tadi terpesona. Terpesona ya. Perkembangan vegetatif sama generatif, betul sekali Wardah. Nah, perkembangbiakan generatif itu kita kenal dengan istilah apa coba? Aira. Apa tadi perkembangbiakan generatif tadi kita kenal dengan nama apa? Kelvin? Apa Kelvin? Ilmiah? Perkembangbiakan generatif dikenal dengan apa tadi? Ayo jangan ngobrol saja. Syifa? Dikenal dengan istilah apa Syifa? Perkembangbiakan generatif tadi? Penyerbukan dan pembuahan. Ya, penyerbukan, pinter sekali. Ya, ini. Ayo yang lain kok enggak memperhatikan ya, kok lupa ya. Makanya nanti kalau kita virtual seperti ini, jangan lupa membawa buku catatan ya. Nah, jadi jangan lupa bawa buku catatannya, dicatat nanti. Biar tidak lupa. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Artinya apa? Itu adalah peribahasa. Manusia ini adalah makhluk yang sering lupa, ya. Caranya biar nggak lupa gimana? Ditulis, ya, ditulis. Oke, penyerbukan, betul sekali. Penyerbukan tadi artinya apa sekarang? Coba. Aira. Ini kemana ini Aira ini? Nah, penyerbukan tadi apa? Lina, penyerbukan apa Lina? Oh, ayo lah kok dimatikan semua ini kameranya ini. Ini lagi nyari di buku, lagi nyari di Google apa gimana ini? Syifa, apa penyerbukan tadi? Peristiwa? Melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih setelah penyerbukan serbuk sari tumbuh. Iya, baca ya, jangan banyak-banyak bacanya. Ya. Oke, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putih. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Tadi ada melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Serbuk sari itu apa? Nah, serbuk sari itu apa sih artinya serbuk sari itu? Coba Kelvin, ayo Kelvin. Halo. Rizky. Kok dimatikan semua ini? Sedang mencari di Google ya.
Safa, Wardah. Ayo kok diam semua. Ayo kok diam semua ini. Lina, Aira. Serbuk sari adalah sel kelamin apa? Jantan. Iya. Putih adalah Kelamin sel betina. nyarinya di Google kelamaan sih. Ya. Kak nyari. Apa nyari di Brandly? Ya. Oke. Nah, ini catatan saya masih ada ini di sini ya. Ya. Vegetatif, perkembangbiakan secara tidak kawin. Ini dibagi jadi dua, alami dan buatan. Nanti akan kita bahas lagi ya. Kita nanti bahas dulu yang generatif ini dulu ya. Yang generatif, yang ini kita bahas dulu ya. Kita selesaikan generatif ini ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, eh, besok 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 Idul Adha ya. Besok kita libur dulu ya. Kita libur dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita lanjutkan pada hari Rabu ya. Tolong dipelajari lagi di rumah dari buku yang saya bagikan di grup itu dipelajari. Lalu juga untuk matematika kalian bisa mempelajari mengenai bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nanti akan saya berikan materinya juga yang bisa kalian pelajari ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pelajaran kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Siva, Lina, Kelvin, Syafaatul Ilmiah, Wardah, Rizky, Aira ya. Di rumah nanti belajar lagi. Oke? Supaya kalau ditanya Pak Denny sudah tidak buka-buka Google, tidak buka-buka Brandly lagi. Oke? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu pelajaran kita pagi ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita, ya. Supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, ya. Baik. Anak-anakku yang saya banggakan, berdoa mulai. Selesai?
Sekian pembelajaran kita pagi ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan ya. Jangan main-main terus, terutama yang cowok-cowok ini, layangan aja. Yang di rumah juga jangan sering war PUBG ya. War PUBG, Mobile Legend ya, Free Fire, FF ya. Ini dikurangi dulu, kita sudah mulai pembelajaran ya. Sambil dibaca-baca di rumah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.